Nah, ketika minder, kemudian takut, kemudian rasa salah, kemudian rasa tidak pantas, dan lain-lain penyebab ini kecil-kecil ini, itu nanti akan berdampak pada writer's block. Orang itu mengalami kemacetan dalam menulis. Akhirnya wis gak nulis saja, malas ya, writer's block. Maka bagaimana mengatasinya? Oke, tradisi menulis itu adalah kulminasi dari aktivitas literasi. Kulminasi itu semacam kayak puncaknya dari setiap aktivitas lah. Jadi kalau teman-teman punya aktivitas berjamaah, kulminasinya itu adalah tradisi berjamaah di masjid misalnya gitu. Teman-teman punya aktivitas olahraga setiap hari, maka puncaknya itu adalah tradisi atau budaya olahraga setiap hari. Tetapi sebelum mencapai tradisi ini, itu ada tahapannya. Yang pertama adalah kesadaran atau consciousness ya, kesadaran. Kita bagaimanapun tidak akan bisa membangun tradisi kalau orang itu tidak sadar pentingnya literasi. Makanya tadi Pak Ngainun menumbuhkan motivasi itu penting. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran. Grup WA menulis itu penting. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran. Webinar seperti ini itu penting untuk membangun kesadaran. Nah, tetapi ketika kesadaran sudah terbangun, jangan kemudian tidur lagi. Harus dibangkitkan kebiasaan. Jadi dibiasakan, dipaksa. Nah, ketika kita sudah terbiasa, maka ketika diri pribadi ini sudah terbiasa, maka harus ditimbulkan rasa kepedulian. Terbentuknya SPK ini adalah bentuk daripada rasa kepedulian orang-orang yang sudah terbiasa menulis, ingin menularkan kebiasaan itu kepada teman yang lainnya. Terbentuknya SPK Tulungagung itu adalah bentuk kepedulian SPK Pusat untuk ingin mengajak teman-teman di Tulungagung agar juga sadar dan terbiasa menulis. Karena budaya atau tradisi itu tidak bisa kalau hanya kita sendiri yang sadar, kita sendiri yang terbiasa kemudian membudaya. Ia membudaya di diri kita, tapi tidak membudaya di masyarakat. Maka harus ada kepedulian. Ketika nanti ada banyak SPK di daerah, di Gresik, Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, dan lain-lain, kemudian lahirlah sebuah tradisi atau budaya menulis. Nah, ini saya kaitkan dulu. Nah, antara kesadaran dan kebiasaan, ada orang yang sadar tapi nggak ndang nulis. Saya sadar kok menulis itu penting. Saya sadar membaca itu jendela dunia. Tahu kan, apal. Tetapi tidak ada action, maka tidak akan timbul kebiasaan. Maka di sini harus memulai. Mulai nulis. Ya. Akan tetapi dalam memulai ini selalu saja ada kendala. Yang disebutkan Pak Ngainun tadi, alhamdulillah saya berterima kasih sudah menyebutkan apa tadi permasalahannya itu tidak pede ya, merasa tidak percaya diri. Maka persoalan penulis pemula kebanyakan itu adalah rasa ini. Rasa minder, rasa takut. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengatasi minder dalam menulis. Ada yang masih minder? Takut engkau dikoreksi Pak Ngainun. Ini soalnya bukan ujian tesis atau bimbingan tesis ya, nanti dioret-oret enggak, jangan khawatir. Ditulis saja ya. Nah, bagaimana mengatasi minder dalam menulis ini? Nah, ini biasanya kita kalau nulis, kalau zaman dulu di kertas gitu ya, nulis dapat satu paragraf, dirobek. Nulis lagi dapat dua paragraf, di gini-gini itu apa ya, pokoknya di ruwet-ruwet gini terus dibuang sehingga tempat sampahnya penuh dengan kertas ya. Kalau zaman sekarang mungkin nulisnya di laptop, baru nulis satu kalimat dihapus lagi, di delete.
nulis 2 kalimat di-delete lagi, terus kapan jadinya? Ada yang sudah ada jadi satu artikel, tapi nggak dipublish-publish, ditaruh di laptopnya. Saya baru tahu Pak Ngainon, di SPK Pusat itu ada satu teman, dia itu nggak pede begini, saya baru sadar, kemarin bilang ke saya. Dia nggak pernah upload di grup, tapi dia mengatakan kepada saya itu setiap hari nulis Pak, cuma tulisan saya itu saya simpan sendiri. Kenapa? Saya nggak pede Pak. Nah, minder tapi masih setiap hari nulis masih mending. Ini kalau sudah minder kemudian tidak mau menulis, nah ini yang bahaya. Kemudian terakhir perkembangannya beliau ini mau mengupload tulisan tapi di Facebook. Itu pun di Facebook disetting untuk diri pribadi, jadi nggak ada yang bisa baca, ya sama aja sih. Ya, jadi dia itu masih merasa punya perasaan minder karena merasa di SPK Pusat tuh yang lain sudah jago-jago macam-macam, nanti takut tulisannya bagaimana sehingga nggak di-upload. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Yang pertama ini minder itu apa sih penyebab minder? Yang pertama itu fear atau rasa takut. Takut dibully, takut kemudian disalahkan, takut dan lain-lain. Yang kedua takut salah, takut kata bakunya salah, peletakan subjek mayor predikat dan lain-lain itu salah. Kemudian merasa tulisannya jelek, merasa tulisannya tidak pantas, sehingga disitulah kemudian penyebab seorang itu minder atau tidak percaya diri, tidak pede. Nulis itu penting pede ya. Nah, ketika minder, kemudian takut, kemudian rasa salah, kemudian rasa tidak pantas dan lain-lain penyebab ini kecil-kecil ini, itu nanti akan berdampak pada writer's block. Orang itu mengalami kemacetan dalam menulis. Akhirnya wis gak nulis saja, malas ya writer's block. Maka bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah mengatasi rasa takut. Kita itu kalau takut itu kenapa sih? Misalkan di rumah takut. Seringkali kalau kita takut itu kenapa? Karena kita sendirian. Di rumah sendiri, lampu mati lagi, itu mesti takut. Di hutan sendiri, gelap gulita, mesti takut. Ya. Supaya kita tidak takut gimana? Kita butuh teman. Ya, kita butuh teman. Nah, dalam hal ini kita punya teman, bukan hanya penulis pemula, penulis senior pun pernah mengalami rasa takut. Siapakah itu? Ini. J.K. Rowling. J.K. Rowling itu ternyata pernah merasa takut. Takut apa? Takut tulisannya jelek. Nah, ketika J.K. Rowling itu ingin menulis seri Harry Potter yang kedua, saya sendiri nggak begitu pengagum Harry Potter ya. Seri Harry Potter yang kedua judulnya ini Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ya, dia takut ketika akan menulis ini. Kenapa? Karena buku Harry Potter yang pertama, Harry Potter and the Philosopher of Stone, ini mencapai titik bestseller yang luar biasa lah. Sehingga ketika dia mau menulis sequel yang kedua, dia itu takut jangan-jangan nanti sequel yang kedua ini tidak sebagus yang pertama. Jangan-jangan nanti pembaca itu kecewa dengan lanjutan cerita yang saya tulis. Jangan-jangan gitu. Jadi sekelas Harry Potter pun, sekelas J.K. Rowling pun pernah mengalami rasa takut itu tadi. Takut salah, takut jelek, dan lain sebagainya. Sehingga berdampak pada writer's block tadi ya, kemacetan menulis. Sehingga kemudian dia mengatakan, I spend all day wrestling with the same demon paragraph. Telah kuhabiskan waktu sepanjang hari bergumul dengan paragraf sialan yang sama. Jadi dia nulis satu paragraf itu, besok ya wis paragraf itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu gak jalan ini jari yang biasanya menari-nari di atas keyboard itu gara-gara ketakutan yang dimiliki oleh J.K. Rowling nggak bisa jalan sama sekali. Nah, itu.
Maka kita nggak usah ikut takut. Kenapa? Ya kita ada temennya itu, J.K. Rowling. J.K. Rowling aja pernah merasa takut, tapi dia berhasil mengatasi rasa takut itu. Masa kita tidak bisa? Ya, jadi rasa takut itu harus dilawan. Yang kedua, merasa tulisan salah. Oke. Nah, ini mungkin beberapa teman tidak tahu ya, mana tulisan yang benar. Kayak silahkan atau silakan. Praktek atau praktik. Antri atau antre. Sekedar atau sekadar. Ya, mungkin di awal-awal penulis pemula itu harus di HP itu harus download kamus KBBI 5. Jadi supaya tahu, mungkin awal-awalnya sering buka ya, tapi lama-kelamaan kan ya hafal. Nggak usah buka lagi, wis ngerti. Tapi kemudian ada orang yang merasa takut, wah ini kalimat saya atau kata yang saya tulis ini masuk baku apa enggak ya? Ini jangan-jangan kemudian kata-katanya tidak baku atau kata-kata bagaimana. Saya pernah punya pengalaman nulis di Facebook itu selalu salah itu kata nomenklatur, saya tulis nomenklatur. Nomenklatur, saya tulis nomenklatur. Kemudian di komen itu di bawah Facebook itu, Pak, mohon maaf, yang benar nomenklatur apa nomenklatur ya? Nah, kemudian saya langsung buka kamus itu, oh ya ternyata saya salah ya. Kemudian saya pernah nulis Malaysia itu pakai I, tidak pakai Y. Saya ditegur oleh Bu Rita, Bu Uni. Pak Arfan, mohon maaf, Malaysia itu pakai Y. Oh gitu ya, makasih Bu. Ya itu perjalanan ya biasa aja. Itu justru kita berterima kasih kepada teman-teman yang memberi masukan kita. Dan jangan kemudian ketika dikasih masukan itu kemudian kita ngambek, kita begok, nggak mau nulis lagi. Nah itu ya jangan seperti itu. Ya, salah itu wajar. Bahkan saya kasih contoh sekelas Dahlan Iskan itu nulis kata baku itu sering salah. Ya, saya tunjukkan contohnya. Nah, ini di tulisan di disway.id ketika dia itu punya salah satu pengkritik. Nah, makanya teman-teman itu butuh pengkritik biar bisa berkembang. Dia punya salah satu pengkritik namanya Husnun Juraid, ini wartawan senior di Malang, umurnya 60 tahun. Dia itu selalu ngeritiki segi bahasanya Dahlan Iskan ketika nulis di disway.id. Nah, pada tanggal 6 Agustus 2019, Husnun Juraid ini meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara lari maraton. Jadi jantungnya terpacu, meninggal dunia. Kemudian dia menulis tentang itu. Dia mengatakan, ia pengkritik utama tulisan saya di Disway, terutama dari segi bahasa. Namanya Husnun Juraid, wartawan senior di Malang, umurnya 60 tahun. Ya. Apa kesalahan Dahlan Iskan? Sering salah ternyata Dahlan Iskan ya. Nah, koreksi bahasa terakhir yang ia dibuat oleh Mas Husnun itu, di edisi Disway hari itu saya memang masih bikin kesalahan, masih menulis kata resiko, padahal yang benar adalah risiko. Yang benar itu risiko, tapi Pak Dahlan itu sering menulis resiko. Nah, ini sekelas Dahlan Iskan loh ya. Seminggu sebelumnya ia mengoreksi penggunaan kata konkret, itu salah, yang benar konkret. Ya. Dan yang sering saya masih lupa adalah kata utang. Saya masih sering menulisnya hutang. Ya, siapa sih yang sering nulis hutang? Itu salah, yang benar utang. Sampai-sampai Mas nulis banyak kata hutang yang ada tanda coretnya. Jadi tampak jengkel kok saya belum kapok-kapok menulis hutang. Jengkel yang halus apa jengkel halus? Ya, jadi kita enggak usah minder ya. Kemudian kalau nulis salah, Dahlan Iskan yang segitu aja masih sering salah, apalagi kita ya santai aja ya. Kemudian, nah ketika Mas Husnun meninggal itu bukan kemudian beliau itu sedih, waduh, bukan berarti beliau itu senang, wah senang ini enggak ada yang kritiki saya lagi, enggak, malah beliau itu sedih. Dengan meninggalnya beliau, saya harus mengandalkan pengkritik Disway yang satu lagi. Jadi dia justru mencari pengkritik yang lain, namanya itu Bung Yusuf Ridho.
yang ditulisan orang dalam minggu lalu dikoreksi total. Misalnya saat menuliskan kata satpam, mengapa S-nya yang besar? Itu salah. Kata terlanjur harusnya telanjur. Nah, ini. Jadi free writing atau menulis bebas itu seringkali menemui banyak kesalahan seperti ini. Jadi teman-teman yang baru mulai akan menulis, tidak usah ragu dan tidak usah minder, tidak usah takut salah. Pak Dahlan Iskan aja yang sudah puluhan tahun menulis masih ada yang salah dan itu tidak masalah. Gitu ya. Dan itu tidak masalah. Yang saya respect adalah ketika saya menulis buku BO Writer, saya sudah menerbitkan buku. Saya promosi dulu ya Bang Ainun. Nah, saya menulis buku ini BO Writer, Panduan Praktis Menulis Eksis, diberi kata pengantar oleh Pak Ngainun dan Pak Khoiri. Kemudian buku ini saya proofreading-kan, artinya secara kebahasaan dan lain-lain saya bawa ke orang untuk diperiksa. Banyak sekali kesalahan. Tetapi ada satu tulisan yang tidak ada salahnya, yaitu di epilog yang diberi epilog oleh Pak Mko atau Mukhoiri. Proofreader saya itu tidak menemukan satu kesalahan pun ejaan kata di epilognya Pak Khoiri. Nah, ini luar biasa Pak Khoiri. Jadi karena memang beliau jurusan bahasa ya. Jadi perlu kita contoh, walaupun kalau kata Pak Ngainun itu kan penulis itu tugasnya menulis, editor tugasnya mengedit. Tapi Pak Mko ini selain menulis, beliau juga editor handal sebetulnya. Jadi orang yang ngedit itu nggak usah ngedit lagi, sudah betul semua ya masalahnya ya. Nah, itu jadi kita tidak perlu minder dan merasa bersalah. Yang ketiga, merasa tulisan tidak pantas. Nah, merasa tulisan tidak pantas. Tidak pantas tulisan receh gini kok diupload, tulisan receh gini kok di-share di WhatsApp. Receh bagi kita, tapi bisa jadi tidak receh bagi orang lain. Kemarin saya ngisi pelatihan di Jogja itu dengan Afu Adi. Ketika Afu Adi nulis Negeri 5 Menara, bagi Afu Adi dan mungkin teman-teman alumni Gontor, itu cerita yang receh. Receh itu ya apa ya? Bahasanya anak milenial. Cerita yang receh itu ya yang gak penting gitu loh. Cerita harian di pondok, harian yo mandi, yo sekolah, ya kan nggak penting belas toh. Tapi ternyata cerita yang menurut dia dan sebagian alumni itu receh, ternyata menurut orang luar alumni atau orang luar Gontor itu cerita yang luar biasa. Dan ternyata menjadi buku yang bestseller. Jadi jangan buru-buru kemudian merasa tidak pantas. Bisa jadi itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Maka kita harus percaya dengan tulisan sendiri. Ada sebuah ungkapan yang menarik ini, saya kutipkan. The first step to becoming a better writer is believing your own experience is worth writing about. Tahapan pertama untuk menjadi penulis yang baik adalah percaya bahwa pengalaman pribadi Anda itu sangat berharga untuk ditulis. Nah, kalau diri kita sendiri itu tidak percaya bahwa tulisan kita itu berharga untuk ditulis, terus yang lain mau percaya gimana, Wong? Penulisnya sendiri nggak percaya. Maka kita harus percaya bahwa tulisan kita ini layak kok dibaca. Kemarin saya nulis tulisan yang receh juga, tapi ternyata juga diapresiasi oleh banyak orang. Ya, tulisan ringan, tulisan santai, tulisan pengalaman harian. Pengalaman kemarin saya dapat pesanan 63 eksemplar buku. Saya tidak pernah dapat pesanan sebanyak itu, paling biasanya 5, 10. Ini dapat pesanan 63 eksemplar buku. Nah, itu saya tulis. Kegembiraan saya itu saya tulis. Itu kan receh ya. Gitu aja kok ditulis. Tapi ternyata ya banyak apresiasi dari teman-teman, itu kebahagiaan penulis itu seperti itu. Ketika bukunya mendapat apresiasi dari orang lain. Dan kemarin saya dikirimi bahwa bukunya sudah terpejeng atau ditaruh di perpustakaan di sebuah pondok pesantren di Mojokerto. Kemudian yang keempat, merasa tulisan jelek. Ya, tulisan itu saya itu jelek sekali. Saya informasikan bahwa menulis itu adalah karya seni ya.
tulisan adalah karya seni. Nah, seni itu sangat subjektif sekali. Ya, seperti perempuan itu ya. Perempuan A menurut Mas Fahru itu cantik. Tapi menurut Mas Torik itu, wah itu nggak cantik, itu biasa aja. Gitu. Mas Fahru itu sukanya perempuan yang hidungnya mancung. Sedangkan Mas Torik itu suka perempuan yang hidungnya nggak terlalu mancung. Nah, begitu. Itu kan sangat subjektif sekali. Maka jelek di mata si A bisa jadi baik di mata si B. Saya punya satu buku yang menurut saya itu bukan jelek sih, tapi receh. Kenapa? Karena saya nggak paham soal sastra. Bisa jadi kayak tulisannya Sujiwo Tejo ini. Saya baca isinya itu kok cerita saya nggak jelas. Ya, bagi orang penggemar sastra itu luar biasa bagusnya. Tapi bagi saya yang nggak tahu sastra sama sekali, maksudnya apa? Kayaknya biasa aja. Kayak lukisan gitu ya. Orang yang nggak tahu ada lukisan yang nggak jelas itu ya, yang belepotan, ada gambar-gambar warna-warni, itu bagi orang awam itu jelek. Tapi bagi orang seni, bahkan bagi kolektor itu harganya mahal sekali. Nah, maka jangan terburu-buru kemudian menganggap tulisan kita itu jelek. Bisa jadi tulisan orang lain menganggap tulisan kita bagus. Nah, kemudian ketika tulisan Anda ditolak penerbit mayor itu bukan berarti karena jelek, tapi ya nasibnya aja sedang nggak mujur ya. Nasibnya nggak mujur atau mungkin kurang doa atau bagaimana. Ya betul, bisa jadi ketika ditolak itu penerbit itu pertimbangannya bukan ini kok kualitas ya, tapi sebenarnya lebih kepada daya jualnya. Sebaik apapun buku kita, tapi kalau nggak layak dijual dan nggak layak laris, dia nggak akan nerbitkan karena dia akan rugi. Sedangkan buku yang receh, walaupun receh, tapi dia punya potensi laris, dia mau menerbitkan, begitu loh. Nah, gitu. Kecuali kalau orang-orangnya sudah punya nama, MH Ainun Najib, Sujiwo Tejo itu, wah nulis apapun ya diterbitkan. Karena ya orang kalau sudah melihat penulisnya, buku apapun kadang penggemarnya itu sudah pasti akan dibeli. Maka kalau ketika tulisan kita ditolak di penerbit mayor, kita tidak boleh menjustis bahwasanya tulisan itu jelek. Kita cari aja penerbit yang lain. Saya beri contoh, ini Stephen King. Stephen King ini penulis novel yang luar biasa. Tetapi ketika novel pertamanya itu akan diterbitkan, ketika novel pertamanya itu ditulis, judulnya novelnya itu Carrie. Bukan Kari ya, Kari kan ketinggalan. Carrie, novel ini. Novel perdana Stephen King, Carrie, yang sudah menjadi internasional bestseller dan diadaptasi menjadi film sebanyak 2 kali, pernah ditolak sebanyak 30 kali oleh penerbit. Saya mau tanya di sini, ada enggak teman-teman SPK Tulungagung yang pernah sampai 30 kali ditolak penerbit? Paling enggak pernah. Enggak pernah kenapa? Ya enggak pernah ngajuin ke penerbit mayor. Nah ini 30 kali bayangkan. Bahkan dia sampai putus asa, naskahnya itu dibuang ke tempat sampah oleh King sendiri. Karena dia bahkan sangat membenci cerita yang dia buat. Begitu juga Harry Potter itu 12 kali kalau nggak salah ditolak penerbit. Nah, Stephen King di pengajuan yang ke-31 kali itu ternyata baru diterima oleh penerbit. Itu pun penerbit biasa. Begitu juga dengan J.K. Rowling, itu penerbit kecil waktu itu, pengajuan yang ke-13. Tapi karena kemudian novelnya jadi bestseller, ya penerbit itu akhirnya jadi besar. Nah, maka ditolaknya kita dari penerbit itu bukan berarti tulisan kita itu jelek. Tulisan Stephen King itu jelek, itu sangat bagus. Buktinya kan international bestseller. Cuma waktu itu belum mujur gitu aja. Atau bisa jadi karena Tuhan itu ingin sedang menguji kita lah, kesabaran kita. Mosok ya apa tadi terkenal gampangnya kan, harus perjuangan dulu, mengalami penolakan sana sini dan lain sebagainya. Nah itu Stephen King. Maka percaya dirilah, nggak usah minder.
Habis ini kalau Pak Ngainun ngasih motivasi menulis setiap minggu, ya tulis aja. Pak Ngainun ini baru 5 paragraf, gak apa-apa, di-share aja. Nggak salah-salah titik, ya pokoknya kan pede ya. Maka mari kita buang rasa takut karena kita tidak sendiri. Kenapa? Penulis bestseller seperti J.K. Rowling pernah merasakan rasa takut itu. Mari kita jauhkan rasa merasa tulisan kita ini salah. Kenapa? Karena Dahlan Iskan yang sudah puluhan tahun menulis saja, itu pede walaupun tulisannya banyak yang salah. Pede aja setiap hari nulis di share di diswi.id setiap jam 5 pagi itu ya. Kalau diteliti sama ahli bahasa itu ya masih banyak yang salah sebenarnya. Tapi kalau kita nunggu perfect itu ya nggak terbit-terbit. Sama kayak disertasi itu kayak Prof. Ridwan Nasir, disertasi yang baik itu disertasi yang selesai. Walaupun teorinya ya opo, kalau nggak selesai ya nggak baik. Begitu juga tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai dan di-share. Tulisan sebaik apapun kalau nggak selesai, teorinya gimana pun ya nggak baik. Mari hindari rasa tidak pantas, karena salah satu syarat menjadi penulis adalah percaya bahwa tulisannya pantas untuk dibaca. Ya ini harus merasa memantaskan diri. Di-share aja nanti, karena menulis itu keterampilan, itu akan berkembang dengan sendiri kok kita itu. Menyusun kalimat, paragraf. Saya itu termasuk penulis yang tidak diawali dengan teori. Saya belajar teori menulis itu setelah bisa menulis. Kan ada orang yang belajar menulis itu belajar teori dulu, kemudian praktek. Kalau saya ini kebalikan, nulis dulu, gak ngerti teorinya ya apa, teorinya itu belajarnya belakangan. Nah, gitu. Karena di beberapa waktu diminta untuk ngisi materi menulis kan ya mau nggak mau harus belajar ya posisi teorinya kan gitu. Yang terakhir, mari jaga jarak dari rasa jelek, merasa tulisan kita jelek. Karena tulisan adalah karya seni, bukan seni, karya seni yang sangat subjektif. Bisa jadi tulisan kita tidak jelek, bisa jadi tulisan kita itu tidak jelek atau baik, tapi sedang tidak bernasib baik saja. Jadi karena memang nasib kita yang sedang kurang mujur atau mungkin kurang baik, sehingga tulisan kita ditolak oleh penerbit mayor. Maka mari kita buang perasaan saya tidak bisa atau saya I can menjadi I can. Ya. Saya tidak bisa tapi menjadi saya bisa. Saya malu menjadi saya berani. Tulisan saya jelek menjadi tulisan saya bagus. Ya. Di-share saja. Nanti Pak Ngainun biasanya memberikan catatan. Nah, catatan itu biasanya biar tidak menyinggung perasaan itu dijapri biasanya. Oh ini masih kurang bagus, ini masih salah dan lain sebagainya. Takutnya kalau dikoreksi di luar nanti ngedonkan teman-teman dan lain-lain. Atau kalau misalnya disepakati bersama ya enggak masalah juga. Maka mulai dari saat ini memang sudah di deadline seminggu sekali, bagaimanapun tulisannya di-share saja supaya kita tahu mana yang salah. Nggak usah takut dikritik, Pak Dahlan Iskan itu malah pengkritiknya meninggal, nyari pengkritik yang lain lagi. Supaya apa ya? Supaya tulisannya nanti ada yang mengkoreksi. Nah, itu kira-kira Mas Torik yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa karya buku solo saya yang tadi disebutkan, baru 8 ya. Masih jauh dengan Pak Emko, dengan Pak Ngainun. Ya. Kemudian bisa ngikuti saya di YouTube saya itu M. Arfan Muammar. Ada beberapa konten tentang menulis yang sudah saya buat. Ada 5 atau 6 mungkin ya konten tentang menulis. Kemudian di Facebook saya biasanya sering nge-share tulisan-tulisan di Facebook. Tapi ini fanpage ya, ada M-nya. Sedangkan Instagram itu saya jarang nulis di sana. Kenapa? Karena kalau di Instagram itu tulisan itu kalau nggak salah terbatas berapa ratus karakter atau ratus kata gitu ya. Sehingga jarang saya nulis di Instagram, biasanya di Facebook. Sedangkan di Twitter juga jarang buka. Ya, kira-kira itu Mas Torik yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu habis ini ada
sesi tanya jawab atau bagaimana, monggo saya kembalikan ke moderator.